Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang pendahuluan terkait mata kuliah pemodelan material implan. Apa saja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah pemodelan material implan ini, dan apa pentingnya kita melakukan pemodelan ketika kita ingin membuat suatu material implan, gitu ya. Oke. Untuk pemodelan material implan, kita membuat suatu model. Kita mendesain suatu model. Pemodelan itu tidak hanya untuk membuat strukturnya saja ya. Tidak hanya membuat strukturnya saja, namun kita juga akan mendesain materialnya apa yang digunakan, fungsinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Gitu. Jadi pemodelan ini gunanya untuk memprediksi fenomena-fenomena apa saja ya terkait nantinya material implan ini apabila ditanamkan di tubuh kita itu akan mengalami regulasi apa saja gitu. Jadi harapannya dalam pemodelan implan ini dia bisa mentranslate permasalahan apa saja, parameter apa saja yang nantinya dibutuhkan ya, parameter apa saja yang nantinya dibutuhkan oleh si material implan ini agar kita harus sesuai dengan tujuannya, goals-nya apa. Jangan sampai material yang kita desain ini malah tidak menjawab persoalan. Ya, di sini berarti kita membuat material ini berarti berlandaskan masalah. Oke, kita punya ide. Oke, kemudian kita modelkan. Setelah modelnya bagus, oleh karena itu kita buat ya fabrikasi. Fabrikasi selanjutnya adalah uji. Uji ini kalian sudah pahami ketika kalian kuliah biomaterial ya. Banyak sekali, baik itu uji kimia, fisik, kemudian mechanical, kemudian biological. Nah, itu semuanya ada. Jadi, kita akhirnya setelah ada masalah, kemudian kita muncul ide, keterbaruannya apa, jangan sampai keterbaruan kita itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, kemudian kita modelkan. Model di sini nanti akan banyak fungsinya. Fungsinya seperti apa? Fabrikasi ini tataran sudah skala awal dulu itu adalah skala lab. Baru nanti skala mass product. Mass product ya. Jangan sampai kita malah berlama-lama di fabrikasinya. Sedangkan ada suatu terobosan baru, bagaimana kalau kita modelkan dulu agar kita tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang biaya, dan tidak buang-buang energi gitu. Jadi pemodelan ini adalah fungsinya sebagai efisiensi gitu ya, agar kita sudah menggambarkan ketika di ide ini kita sudah menggambarkan parameter apa saja, permasalahan apa saja yang nantinya akan muncul gitu ya. Kemudian kita modelkan. Di model ini kita juga mendesain, menentukan bahannya, kemudian kita bisa juga mensimulasikan. Harapannya apa? Ketika simulasi ini kita sudah mengetahui ternyata dengan pembebanan sekian nih, ternyata material kita masih cukup untuk menahan beban, masih resisten untuk menahan beban seperti ini. Ternyata setelah diberi pembebanan sekian, ternyata terkena fraktur dan sebagainya. Jadi pemodelan ini sangat penting agar kita efisiensi. Efisiensi tidak hanya ketika efisiensi biaya, waktu, energi, dan lain sebagainya, tapi semuanya kita sudah modelkan di sini. Nah, ketika kita ada di desain ya, desain. Kalian di sini adalah sebagai subjeknya. Subjek yang harus mengetahui struktur materialnya bagaimana. Ketika kita menggunakan logam, strukturnya itu bagaimana, ikatannya bagaimana. Kemudian ketika kita bikin pakai polimer,
itu apakah dia kristalin, apakah dia amorf, berapa berat molekulnya, berapa derajat kristalinitasnya, derajat polimerisasi ya ini ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai keramik ini apakah dia kristalin, apakah dia amorf ya. Ini termasuk dalam propertiesnya. Kemudian kita mengetahui hipotesis performanya bagaimana. Kira-kira ketika saya membuat polimer komposit polimer ya, dengan reinforce atau penguatnya itu adalah keramik. Reinforce-nya itu adalah keramik, maka kira-kira karakteristiknya bagaimana? Kira-kira karakteristiknya bagaimana? Gitu ya. Kemudian kita harus bisa juga menggambarkan atau memprediksi processing apa yang cukup. Apakah itu cukup dengan casting? Ya. Apakah cukup dengan dipping aja, pencelupan untuk memberikan reinforce-nya? Misalnya kita sudah bikin tuh polimernya adalah thin film misalnya. Kemudian kita mau reinforce-nya dengan keramiknya itu perlu nggak dilakukan stirring, pengadukan secara global, kemudian baru di casting, atau cukup dengan dipping aja agar dia memperkuatnya hanya di bagian surface-nya saja, atau bagaimana? Nah, itu kita harus memprediksi. Itu adalah tugas kalian sebagai biomedical engineer ya, biomedical engineer. Jadi kalian harus tahu strukturnya, harus tahu propertiesnya, bagaimana hipotesis performanya, hingga nanti prosesinya, fabrikasinya apa gimana. Seperti itu. Nah, modeling itu kita harapkan itu untuk mensimplifikasi, membuat dia lebih simpel, tapi tetap memberikan representatif untuk sesuatu. Representatifnya bagaimana? Harus yang presisi, harus yang akurat pula. Jadi kita bisa melakukan penghematan waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, ini modeling dan simulasi itu adalah belajar bagaimana kita mengetahui behavior tanpa exact bahan nyatanya, tanpa real objeknya, tanpa kita harus menyentuh atau kita bahasa-bahasahan di lab gitu. Jadi kita sudah mensimulasikannya melalui software gitu ya. Harapannya yang kita modelkan dari simulasi ini merupakan representatif gambarannya. Errornya pun jangan terlalu jauh. Nanti kita akan mempelajari itu errornya bagaimana. Apa yang menyebabkan error itu terlalu besar atau ya hampir mendekati oleh aslinya. Oke, implan material adalah cabang dari ilmu pembelajaran yang material terhadap nanti diaplikasikan oleh tubuh kita, yang mana dia mensupport body, mensupport fungsi tubuh kita. Misalnya kalau untuk tulang, maka kita misalnya bikin bone screw-nya itu kita modelkan dulu. Apakah bone screw ini cukup kuat? Apabila kita menggunakan titanium misalnya, apakah cukup kuat untuk memberikan peranan mempertahankan fungsi aslinya? Misalnya tulang itu memiliki kuat tekan ya, tulang itu kan menahan beban, berarti kan kuat tekan ya, kuat tekannya mencapai 50 megapascal. Berarti titanium itu juga harus bisa menyandang atau mempertahankan tubuh kita di 50 megapascal seperti itu. Oke.
Nah, ini adalah contoh-contoh implan ya. Misalnya di mandibula harus menggunakan simulasi seperti ini. Mandibulanya sebelah sini yang patah, maka di sebelah sinilah kita beri dia plat. Plat, ternyata dia memiliki, kalau merah ini berarti dia memberikan regangan yang lebih besar dibandingkan kalau misalnya di sini biru berarti regangannya lebih kecil. Kalau mendekati merah itu berarti regangan stresnya dia lebih besar. Gitu. Kemudian misalnya kita bikin apa ini namanya, stand. Nah, di stand ini gambaran pemodelannya seperti ini. Yang merah-merah itu adalah bagian atau part yang memiliki stres yang paling besar. Baru yang biru itu yang dia memberikan stres yang paling kecil. Seperti itu. Semakin kuning, semakin biru, semakin dia stresnya semakin berkurang. Gitu. Nah, ini adalah gambaran ketika kita membuat pemodelan terlebih dahulu dibandingkan kita langsung exact melakukan secara nyata. Ada objeknya untuk di lab. Harapannya itu kita di sini ya akurasi ya presisi. Kalau di sini dia tidak akurasi dan tidak presisi. Maksudnya di sini adalah kita tidak punya arah mata angin, ngawur aja lah untuk membuat suatu material implan. Di sini presisi tapi tidak akurasi. Kalau di sini akurat tapi tidak presisi. Tepat di dua orbital ini ya, tapi tidak presisi. Tidak di satu titik. Kalau ini kan di satu titik ya, di orbital paling luar, tapi di titik yang sama. Nah, kalau di sini, ini kita sudah memprediksi secara akurat dan presisi. Harapannya pemodelan itu seperti ini. Akurat juga presisi. Tidak ngawang-ngawang. Mungkin kalau di sini ini tidak sesuai dengan referensi ya. Tidak ada landasannya. Angger mengerjakan aja di lab kayak tata boga. Kita bukan seperti itu. Kita harus ada landasannya. Oke. Kemudian presisi tapi tidak akurat. Kita sudah menentukan bahannya sekian gram, kemudian diaduk dengan pelarut ini, kemudian dikompositkan dengan proporsional prosentase yang sekian. Namun ternyata itu tidak cocok, misalnya tujuannya untuk bone healing. Ternyata tidak cocok untuk bone healing. Nah, itu seperti itu. Kalau contohnya seperti ini misalkan kita membuat memang untuk bone healing, untuk percepatan bone healing atau remodeling. Namun komposisinya itu tidak sesuai, atau ketika prosesinya itu dia tidak homogen. Benar, tepat memang untuk bone healing. Namun misalnya remodeling tulangnya hanya di part sebelah sini aja, tidak untuk keseluruhan. Jadi yang degradasi tidak ke semuanya. Gitu. Nah, di sini kita memberikan stres yang sama misalkan, agar harapannya si bone graft ini dapat memberikan remodeling tulang yang tepat di waktu yang tepat pula dia degradasi. Jadi ketika pertumbuhan tulang itu sudah mencapai maksimal, si degradasi juga dapat degrade secara maksimal. Jadi prosesnya sama. Ketika tulang tumbuh, material kita juga ikut degradasi optimal. Why modeling? Itu kita sudah jelaskan ya, bahwa modeling itu memang diharapkan untuk dia secara secara sederhana untuk bisa menggambarkan secara akurat dan presisi dalam membuat atau mendesain material implan tanpa kita berlama-lama di skala lab. Nah, implementasi dari pemodelan ini adalah representasi dari aktual material implan yang akan kita pakai. Namun butuh tools-tools yang sesuai. Misalnya kalau di sini nanti kita akan memakai
memakai software ANSYS gitu. Nah, ini juga pemodelan gunanya untuk mengidentifikasi dari beberapa kondisi dan memprediksi respon terhadap sesuatu apabila diberikan stimulasi dari luar. Misalnya ada temperatur, ada gaya yang diberikan terhadap material itu. Apa yang responnya dari material itu? Apakah dia mampu menahan beban? Apakah dia pada temperatur sekian dia sudah melting apa belum? Apakah sudah ada temperatur sekian itu malah dia degrade? Atau keduanya? Karena material itu kan paparan dari luarnya itu banyak ya, entah itu dari radiasi, entah itu dari reaksi kimia, metabolisme tubuh itu juga termasuk reaksi kimia, kemudian ada temperatur, suhu tubuh, dan juga ada gaya. Nah, itu apa yang apakah respon yang diberikan oleh si material. Itu yang nantinya kita akan simulasikan terhadap material itu. Nah, selain itu, simulasi itu adalah memotong biaya. Jadi biayanya itu tidak terlalu besar. Bayangkan kalau kita misalnya kayak tata boga aja, tidak akurat ya tidak presisi, maka kita akan membuang banyak bahan. Padahal bahan itu termasuk langka ya. Kalau termasuk langka berarti termasuk mahal. Belum lagi nanti ujinya. Jadi simulasi itu untuk memangkas waktu kalian dan untuk memangkas biaya. Jadi kalau misalnya disimulasikan itu tepat, akurat dan presisi, maka kalau misalnya kita lakukan dalam skala lab, itu harapannya errornya hanya sekian kecil, gitu. Menghemat biaya dan kita bisa memprediksi apa saja yang nantinya akan terjadi, baik itu dari respon luar dan itu dari karakteristik material itu sendiri. Jadi dari respon luar dan baik itu dari internal. Implan material, kita harus mempelajari mekanika behaviornya juga, material fluid interaction. Material fluid interaction ini harapannya ketika dia terkena metabolisme tubuh ya, atau kita ketika stand itu kan terkena fluida ya, lingkungannya itu adalah fluida, kemudian extreme condition ini baik itu dari temperatur maupun gaya yang diberikan. Bagaimana pemodelan itu kita mulai? Lah kita harus bikin modelnya dulu. Modelnya itu bisa manual kita model, bikin dari SolidWorks. Mungkin teman-teman sudah pada mengenal lah ya SolidWorks, kemudian atau kita mengambil dari 3D print city image. Jadi sudah, kalau city image itu kan kelebihannya kita sudah dapat posisinya, geometriknya, dan juga volumenya gitu. Jadi kelebihannya dari city imaging itu kan bisa itu ya, sesuai dengan subjeknya butuh apa, kemudian geometrinya bagaimana, karena setiap orang pasti berbeda-beda, volumenya juga kita dapat. Itu kelebihan dari city imaging. Kalau manual kita bikin SolidWorks itu kan masih ada kelemahannya. Apakah itu volumenya sudah pas, kemudian geometriknya sesuai, kayak mandibula itu kan susah ya. Geometrik setiap orang itu kan berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian kita mensimulasinya menggunakan finite element studies. Kita bisa memprediksi dan kita juga bisa memberikan rekomendasi. Nah, ini adalah contoh-contohnya ketika kita diberikan pembebanan bagaimana ya. Ini misalnya kalau untuk tulang, kemudian kalau misalnya membran extracellular fluid, ya ini inside. Kemudian kita bagaimana itu terhadap lingkungan. Kemudian ini pemodelan tentang pump. Nah, ini gambaran fluidanya. Nanti kita akan belajar, tapi nanti kita akan lebih banyak belajar secara mekanikal di sebelum UTS. Oke. Gitu dulu gambaran awal-awal introduksi dari mata kuliah pemodelan material implan. Semoga ini merupakan awalan yang bagus agar kalian nanti lebih curious lagi untuk mempelajari material pemodelan material implan.
Oke, segitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.